kembali untuk pelajaran berikutnya. Setelah kita pelajari dengan materi ekosistem, karena dalam ekosistem terjadi saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Nah, sehubungan dengan hal itu, kita lanjut dengan materi berikutnya adalah pemanasan global. Dalam pelajaran pemanasan global ini, nanti anak-anak diharapkan dapat satu, mengetahui penyebabnya, disebabkan oleh apa pemanasan global. Berikutnya dampaknya, dan tiga, upaya pengendaliannya. Kita mulai dengan pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Gejala ini terjadi, pemanasan global dapat diamati dan dirasakan. Misalnya adanya pergantian musim yang tidak bisa diprediksi. Dan seperti saat ini kan, sering terjadi angin kencang yang disebut puting beliung, terjadi banjir, terjadi kekeringan di wilayah yang tidak bisa mengalaminya, dan terumbu karang berubah menjadi putih. Itu gejala yang ditimbulkan oleh adanya pemanasan global. Berikutnya penyebabnya. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, skemanya kita gunakan yang ini. Ilustrasinya, ini ada permukaan bumi, lapisan udara yang disebut atmosfer. Kita tahu bahwa sinar matahari akan memancarkan sinarnya ke permukaan bumi. Nah, dari pancaran ini, cahaya itu akan dipantulkan kembali ke atas. Tapi kalau nanti di sini ada asap dari gas rumah kaca yang membentuk perangkap, kan? Maka nanti panas bumi yang tadinya harus kembali ke atas, ini akan kembali ke bumi lagi. Karena terhalang oleh asap polutan gas rumah kaca. Sehingga akan kembali ke bumi lagi, maka di permukaan bumi akan menjadi panas. Nah, ini dapat digambarkan seandainya kalian itu ada di dalam mobil siang hari. Mobil ada kacanya, sinar matahari bisa tembus melalui dinding kaca dengan gelombang yang kuat sehingga dapat masuk, dan tentu saja panas cahaya itu akan dikeluarkan kembali, dipantulkan keluar. Nah, karena terhalang oleh dinding kaca mobil, maka panas ini akan kembali masuk lagi. Sehingga mengapa kalau Anda itu di dalam mobil kok rasanya tambah panas. Nah, itu gambaran seperti efek rumah kaca. Jadi sinar matahari dapat tembus masuk ke bumi, mestinya dipantulkan karena di sini terperangkap oleh gas rumah kaca. Maka ini akan kembali memantul ke bumi. Nah, di permukaan bumi ada makhluk hidup termasuk kita, ya kan? Maka kita akan merasakan lebih panas. Nah, ini beberapa radiasi inframerah melewati atmosfer. Kita tahu inframerah itu sifatnya panas dan beberapa diserap dan dipancarkan kembali ke semua arah oleh molekul gas rumah kaca. Efek dari ini adalah menghangatkan permukaan bumi dan atmosfer yang lebih rendah. Sesungguhnya dalam batas tertentu,
gas rumah kaca ini berfungsi untuk menghangatkan permukaan bumi. Tapi kalau gas ini terlalu pekat, maka panasnya yang memantul ke bumi akan lebih besar, sehingga panasnya akan menjadi tidak normal, akan lebih tinggi. Itu ilustrasi gas rumah kaca. Jadi mengapa permukaan bumi tambah panas? Saya ulang, di sini ada asap gas rumah kaca. Asap gas rumah kaca. Sinar matahari bisa tembus ke permukaan bumi, mestinya dipantulkan ke atas karena terperangkap oleh gas rumah kaca, akan kembali masuk ke bumi lagi, terutama sinar inframerah, sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Itulah yang dikenal dengan efek rumah kaca. Dan rumah-rumah kamu yang dari kaca itu, ini gambarannya seperti itu tadi. Kita lanjut. Yang menyebabkan apa? Kita lihat. Yang menyebabkan gas rumah kaca itu antara lain, yaitu ada penggundulan hutan dengan melakukan apa? Pembakaran, sehingga menghasilkan gas buang yaitu CO2. Penggundulan hutan dengan pembakaran, sehingga akan terjadi gas CO2. Itu yang lain anak-anak, ini hairspray atau yang menggunakan gas CFC. Juga ini gas ini digunakan di dalam mobil AC, gitu kan. Ini akan memancarkan gas keluar juga kan, yang nanti akan membentuk rumah kaca juga ya kan, gas rumah kaca. Berikutnya yaitu mobil yang menggunakan bahan bakar bensin dari fosil kan, juga nanti akan mengeluarkan emisi gas buangnya yaitu CO2 menjadi gas rumah kaca. Nah, berikutnya ada juga yaitu pabrik-pabrik gas rumah kaca dan bahan bakar fosil dari pabrik-pabrik menggunakan bahan-bahan bakar fosil ini juga akan menghasilkan gas rumah kaca yang nanti akan membentuk kabut asap di permukaan atmosfer ini kan, di atmosfer. Nah, ini yang menyebabkan kan tadi. Selain itu ada juga tidak tergambarkan di sini, gas rumah kaca juga dihasilkan oleh proses pembusukan. Pembusukan pada peternakan, pertanian, perikanan, sisa-sisanya kan bisa mengalami pembusukan. Itu juga akan menghasilkan apa? Metana. Metana juga nanti akan mengeluarkan gas CO2. Gas rumah kaca yaitu CO2. Inilah faktor-faktor yang menimbulkan gas rumah kaca. Saya ulang, pembakaran hutan, penggunaan CFC pada bahan AC, kulkas, mobil, kan? Nah, itu menggunakan bahan bakar CFC atau lebih dikenal dengan freon. Berikutnya yaitu bensin, pembakaran kendaraan bermotor. Ini ada kulkas, kan? Menggunakan CFC. Ada juga yaitu pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Ini yang nanti akan menyebabkan apa? Timbulnya gas rumah kaca. Nah, berikutnya efek rumah kaca. Seperti diketahui bahwa atmosfer nanti akan banyak mengandung gas seperti karbon dioksida, CO2, sisa pembakaran, metana, sisa pembusukan, nitrogen oksida juga kan, uap air, dan klorokarbon atau CFC atau freon, hidrofluorokarbon atau HFC, dan sulfur fluorida. Ini diagramnya, penyumbang daripada gas rumah kaca. Berikutnya, dampaknya. Dampak pemanasan global.
yaitu gunung-gunung es nanti akan mencair dan akan lebih sedikit es yang terapung di laut. Sehingga nanti laut akan meluap atau bertambah permukaannya sehingga daerah pantai semakin menyempit. Perubahan cuaca dan iklim ya. Di sini tadi di daerah subtropis, bagian pegunungan yang ditutup salju akan semakin sedikit, serta salju akan lebih cepat mencair. Melelehnya es di puncak Jayawijaya, Papua merupakan fenomena yang menegaskan bahwa telah terjadi peningkatan suhu di Indonesia. Ini suhu di Indonesia ditandai dengan apa? Melelehnya gletser atau batuan es di puncak gunung. Curah hujan akan meningkat dan badai akan lebih sering terjadi. Itu dampaknya. Berikutnya air tanah akan lebih cepat menguap, sehingga beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Banyak ini baru sebentar nggak hujan, sudah banyak daerah yang mengalami kekeringan. Angin akan tertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda sehingga terjadi angin puting beliung yang lebih besar. Pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Terjadi hujan ekstrim atau kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Tadi yang berhubungan dengan cuaca, sekarang yang berhubungan dengan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, permukaan laut juga akan menghangat, sehingga volume air laut akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Peningkatan tinggi muka air laut 30% berasal dari pencairan es dan sisanya berasal dari pemuaian air akibat peningkatan suhu. Jadi permukaan air laut akan bertambah 30% disumbang oleh tadi pencairan es di daerah-daerah puncak gunung atau daerah kutub, dan sisanya karena permukaan suhu air laut meningkat sehingga permukaan air laut akan meningkat, menaikkan permukaan air laut. Berikutnya yaitu hubungannya dengan menurunkan hasil pertanian. Dampaknya akan menurunkan hasil pertanian. Dampak perubahan iklim akibat pemanasan global terhadap ketahanan pangan antara lain kekeringan di wilayah pertanian sehingga mengakibatkan tanaman pertanian rusak, tidak bisa panen, kekurangan air. Banjir di wilayah pertanian akan merendam tanaman pertanian sehingga mengakibatkan gagal panen. Berikutnya kerawanan pangan akan meningkat di wilayah yang rawan bencana kering dan banjir. Jadi di daerah yang tadi sudah kering atau kebanjiran itu akan mengalami kekurangan pangan. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan hama dan penyakit yang meningkat populasinya akibat perubahan iklim. Ya, hubungannya saling ketergantungan. Berikutnya, pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Selain manusia, hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang akan terkena dampak pemanasan global. Hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Kepunahan spesies organisme akan mengurangi keanekaragaman makhluk hidup atau hayati. Jika banyak organisme yang punah, ekosistem menjadi tidak stabil. Kemarin keseimbangan ekosistem. Berikutnya, dampak terhadap kesehatan manusia. Meluasnya penyebaran penyakit sebagai contoh penyakit demam berdarah dengue atau DBD dan malaria.
Berikutnya meningkatnya kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas seperti stres, stroke, dehidrasi, jantung, dan ginjal. Itu pengaruh dari udara yang cuaca yang panas bisa menimbulkan hal-hal seperti ini. Berikutnya meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernapasan karena udara yang lebih hangat memperbanyak polutan sehingga spora jamur dan serbuk sari tumbuhan. Spora jamur semakin meningkat sehingga terserap oleh saluran pernapasan menyebabkan penyakit alergi dan penyakit pernapasan. Berikutnya meningkatnya penyakit infeksi yang semula menginfeksi hewan kemudian dapat menginfeksi manusia seperti adanya flu burung, flu babi. Ya. Berikutnya mengubah perilaku diri. Dari berbagai penjelasan tadi, maka kita harus mengubah perilaku diri kita. Meluasnya penyebaran penyakit sebagai contoh penyakit demam berdarah dengue dan malaria. Tadi kan, meningkatnya kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas, misalnya stres, stroke, dan jantung. Meningkatnya kasus alergi, tadi sudah ya kan, mengulang. Seperti karena kebanyakan spora jamur dan serbuk sari tumbuhan yang bertebaran ke udara. Meningkatnya penyakit infeksi. Ya. Kita lanjut untuk dampak pemanasan global. Kita harus dapat mengubah perilaku kita seperti menghemat listrik. Karena sudah suhunya panas, tentu saja jangan terlalu banyak kita menghidupkan, misalnya menyalakan lampu sehingga menambah cuaca menjadi lebih panas. Yang lain, anak-anak kemarin belajar ekosistem bahwa CO2 sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Maka untuk mengurangi gas rumah kaca, terutama yang paling utama CO2, kita harus banyak menanam pohon. Meskipun halamannya sempit, dapat kita menggunakan tanaman, menggunakan pot atau polybag kan. Itu kalau kita sadar diri masing-masing, mudah-mudahan nanti bisa mengurangi dampak dari pemanasan global. Berikutnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, sekarang digalakkan gowes kendaraan sepeda. Itu baik untuk mengurangi pemanfaatan bensin BBM kan. Itu kalau saja nggak usah pakai motor, ke warung nggak usah pakai motor, pakai sepeda. Nah itu misalnya ya kan. Jadi sudah ini ya. Ini yang dapat saya berikan untuk materi kali ini. Mungkin ada yang kurang jelas, sehingga anak-anak nanti bisa tanya lewat WA atau komunikasi yang lain. Nah, saya kira ini saja saya tutup. Saya akhiri, selamat belajar. Mari kita berdoa supaya lebih paham untuk materi kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.